Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pradinata, NIM 2017 121 009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari salah satu makalah perencanaan pembelajaran yang berjudul Analisis Materi Pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian analisis materi pembelajaran. Materi pelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Materi pelajaran yang menempati posisi sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang ketercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Yang B yaitu jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakta. Fakta ialah kenyataan atau kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang tua, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Yang B, konsep. Konsep itu ialah pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip ialah berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat, prosedur. Prosedur itu ialah langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang kelima, sikap atau nilai. Merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar dan bekerja. Aspek-aspek tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan bahan pelajaran dan rinciannya. Sesuatu satuan bahasan yang telah ditentukan perlu dianalisis lebih lanjut tentang konsep-konsep yang terkandung dalam topik tersebut, prinsip-prinsip yang perlu disampaikan, dan seterusnya. Selanjutnya yang C itu persiapan dan pengelolaan materi. Persiapan dan pengelolaan materi pelajaran perlu dilakukan guna untuk mendapatkan materi yang benar-benar penting dan sesuai dengan tingkat peserta didik, tetapi juga sistematis. Dalam materi pelajaran tidak perlu menjabarkan materinya secara menyeluruh atau secara meluas, tetapi harus dengan melihat tingkatan peserta didik agar tidak mempersulit peserta didik dalam menentukan inti materi yang akan disampaikan. Dengan mengacu pada hal-hal menetapkan materi pelajaran, ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam memilih atau menetapkan materi pelajaran. Yang pertama, tujuan pengajaran. Yang kedua, pentingnya bahan. Yang ketiga, nilai praktis. Yang keempat, tingkatan perkembangan peserta didik. Yang kelima, tata urutan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan guru dapat menentukan materi yang tepat untuk peserta didik. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan dan pengelolaan materi. Antara lain, yang pertama, materi berisi pokok-pokok isi materi. Yang kedua, rincian dan uraian batasan ruang lingkup, baik aspek kognitif dan aspek psikomotor dan aspek afektif. Yang ketiga, penguasaan materi melalui pola kegiatan belajar di dalam kelas. Selanjutnya, yang D adalah langkah-langkah penentuan materi pelajaran. Pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama, yaitu aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikuasai peserta didik termasuk ranah kognitif, psikomotor, ataukah ranah afektif. Di sini ada yang pertama, ranah kognitif. Jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan penilaian. Ranah psikomotor, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Yang ketiga, ranah afektif. Jika kompetensi dasar yang ditetapkan meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Selanjutnya, identifikasi materi pokok pada kompetensi dasar. Materi pokok merupakan berisikan butir-butir bahan pembelajaran pokok yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Setiap kompetensi dasar sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tuntutan atau tingkatan kompetensi dan materi pembelajaran. Dengan demikian, dalam identifikasi materi pokok, maka dengan mencermati unsur materi pelajaran pada kompetensi dasar. Selanjutnya, analisis struktur isi pada materi pokok. Dari materi pokok dapat dianalisis struktur isinya yang meliputi fakta, konsep, dan prinsip serta prosedur. Cara yang paling mudah untuk menentukan struktur isi materi pokok yang akan dibelajarkan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada materi pokok ke peserta didik. Selanjutnya, ranah afektif. Ranah afektif ini materi pelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan seperti pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian. Selanjutnya, ranah psikomotor. Pada ranah psikomotor ini, materi pelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotor ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Yang B, penentuan cakupan materi pelajaran. Dalam menentukan cakupan atau ruang materi pelajaran, harus memperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif, baik fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek afektif,
ataukah aspek psikomotor. Karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi, juga memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan untuk menentukan cakupan materi pelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Sebagai contoh, matematika dapat diajarkan di SD, SMP, dan SMA, juga di perguruan tinggi. Namun keluasan dan kedalaman pada setiap jenjang pendidikan tersebut akan berbeda-beda. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka akan semakin luas cakupan pendidikan matematika yang akan dipelajari, dan semakin detail pula setiap aspek yang dipelajari. Di SD dan di SMP dipelajari secara garis besar, dan di SMA secara detail mulai dari dipelajari, dan di perguruan tinggi lebih diperdalamkan lagi. Yang C itu untuk urutan pembelajaran. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran tanpa urutan yang tepat. Jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan tetapi menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Misalnya, materi operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Peserta didik akan mengalami kesulitan mempelajari pengurangan jika penjumlahan belum dipelajari, dan juga peserta didik akan mengalami kesulitan jika melakukan pembagian jika materi perkalian belum dipelajari. Materi pelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok. Yang pertama pendekatan prosedural dan yang kedua pendekatan hierarkis. Yang E, penentuan sumber belajar. Berbagai sumber belajar dapat digunakan untuk mendukung materi pembelajaran tertentu. Penentuan tersebut harus tetap mengacu pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada beberapa jenis sumber belajar. Yang pertama buku, yang kedua laporan hasil penelitian, yang ketiga itu jurnal meliputi penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah, yang keempat itu majalah ilmiah, yang kelima kajian pakar bidang studi, yang keenam karya profesional, yang ketujuh buku kurikulum, yang kedelapan terbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan, yang kesembilan itu situs-situs internet, ke-10 multimedia baik TV, video, VCD, kaset audio, dan sebagainya. Yang ke-11 lingkungan meliputi alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan ekonomi. Yang 12 atau terakhir narasumber. Jadi kegiatan pembelajaran bukanlah usaha untuk menghatamkan atau menyelesaikan keseluruhan isi buku, tetapi membantu peserta didik untuk mencapai kompetensinya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.